Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmianti Ahmad, NIM 19210404005. Contoh jenis kontrak. Yang pertama yaitu bagian-bagiannya yaitu data proyek, kemudian yang kedua jenis proyek, kemudian yang ketiga itu pasal atau bagian kontrak yang dilanggar, kemudian yang keempat yaitu konsekuensi dari pelanggaran berdasarkan aktual dan berdasarkan hukum kontrak. Kemudian yang kelima yaitu keringanan konsekuensi apabila kontrak diubah menjadi kontrak lain. Yang pertama yaitu data proyek. Data proyek terbagi menjadi dua, yaitu data umum dan data teknis. Yang pertama, data umum terdiri dari nama proyek, yaitu proyek pembangunan pasar Sentral Palaka. Lokasi proyek yaitu Jalan MT Haryono, Bulu Tempe, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone. Kemudian konsultan yaitu CV Konsultan, pengawas CV Meli Mulyadi, kontraktor yaitu CV Sejahtera Abadi. Nilai kontrak yaitu 3.200.000.000 rupiah. Waktu pelaksanaan yaitu 390 hari kalender. Waktu pemeliharaan yaitu 410 hari kalender. Kemudian data teknis yaitu status tanah yaitu milik pemerintah Kabupaten Bone. Jumlah lantai yaitu 3 lantai. Luas lantai pertama atau lantai 1 yaitu 910 meter. Kemudian luas lantai kedua yaitu sama, yaitu 910 meter. Luas lantai 3 pun juga sama, yaitu 910 meter. Total luas lantai yaitu 2.730 meter. Jenis kontrak diatur dalam pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Adapun jenis kontrak tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, jenis kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis kontrak jasa konsultasi. Jenis kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya diatur dalam pasal 27 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas yang pertama yaitu lump sum, kemudian dua harga satuan, kemudian ketiga gabungan lump sum dan harga satuan, keempat yaitu terima jadi atau turkey, dan kelima yaitu kontrak payung. Kemudian yang kedua yaitu kontrak jasa konsultasi diatur dalam pasal 27 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas 3 yaitu lump sum, yang kedua waktu penugasan, dan kontrak payung. Yang pertama yaitu kontrak lump sum. Kontrak lump sum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu kontrak harga satuan, merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau lainnya, jasa lainnya, gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan diperjanjikan. Kemudian kontrak terima jadi atau turkey merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan waktu pengirimannya pada saat kontrak yang ditandatangani. Kemudian kontrak berdasarkan waktu penugasan. Kontrak berdasarkan batas waktu penugasan merupakan kontrak yang pekerjaan ruang lingkupnya belum didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Kemudian kontrak tahun jamak merupakan pengadaan barang atau jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu jenis proyek. Jenis proyek, jenis kontrak kerja yang digunakan yaitu kontrak lump sum, di mana kontrak ini mengikat pada total biaya. Ketetapan pencapaian keseluruhan komponen sesuai kontrak terkait item pekerjaan, harga satuan, dan volume menjadi ukuran mutlak. Dalam kontrak lump sum, selama tidak terjadi keadaan kahar, tidak mengenal adanya perubahan kontrak. Untuk itu, dalam lump sum kebutuhan barang atau jasa harus diperhitungkan dengan detail dan setepat mungkin, terutama item pekerjaan. Kontrak lump sum lebih tepat untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana dan volume mudah diperhitungkan ketetapan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan harga biayanya. Pada bunyi pasal 51 yang menyatakan bahwa kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atau penyesalan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harganya. Kemudian yang kedua yaitu semua risiko sepenuhnya ditanggung penyedia atau barang jasa. Kemudian ketiga, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak. Kemudian keempat yaitu sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran. Kemudian kelima, total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak dibolehkan adanya pekerjaan tambah kurang. Kemudian ketiga itu pasal atau bagian kontrak yang dilanggar. Pasal yang dilanggar oleh pihak kontraktor adalah sebagaimana tercantum pada surat perjanjian kontrak kerja yang terdapat pada pasal 2, waktu dan pelaksanaan pekerjaan. Dalam waktu yang ditentukan dengan kontrak kerjanya dimulai pada Jumat tanggal 24 September 2021 saat penandatanganan kontrak dilakukan. Dengan itu kontrak wajib menyelesaikannya dengan tepat waktu dengan waktu pelaksanaan 390 hari kalender dan waktu pemeliharaan 410 hari kalender. Konsekuensi dari pelanggaran berdasarkan aktual dan berdasarkan hukum kontrak. Yang pertama, pelanggaran berdasarkan aktual. Bupati Bone atau sebagai pemiliknya menilai bahwa kualitas pekerjaan yang dilakukan dalam pembangunan pasar sentral Palaka oleh kontraktor adalah adanya faktor teknis yang terjadi dan adanya penyimpangan sehingga tidak memenuhi spesifikasi dikarenakan kontraktor menggunakan kolom 25 cm dikali 25 cm dengan besi tulangan pokok 6D13 pada lantai 1, sedangkan yang diperlukan adalah kolom 30 cm dikali 30 cm dengan besi tulangan 8D13 bagel 8200. Kemudian, pelanggaran berdasarkan hukum kontrak. Pelanggaran yang dilakukan oleh kontrak adalah mengalami keterlambatan pekerjaan selama 2 bulan dari total waktu yang terdapat di dalam kontrak kerja. Keringanan konsekuensi apabila jenis kontrak diubah menjadi kontrak lain. Keringanan yang dapat diberikan yaitu dengan cara akan dikenakan denda atau sanksi sebesar 5% atau 5 per mil untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 10% dan dari jumlah harga borongan. Dan apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 10% dari jumlah harga borongan ini, maka pemilik proyek dapat melakukan pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak dan menunjuk pemborongan lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jenis kontraknya pun diubah menjadi kontrak unit price didasarkan atas estimasi volume pekerjaan yang telah diklarifikasi bersama-sama pemilik proyek dengan jumlah biaya per unit pekerjaan. Baik, itulah hasil pemaparan yang sempat saya berikan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.